Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Magrobi dengan NIM 24014002003. Di video kali ini saya ingin membuat sedikit tutorial atau mungkin pengenalan penjelasan apa itu VLSM dan beserta studi kasusnya gitu. Eh, Sebelum kita masuk lebih lanjut, alangkah baiknya kita kenalan dulu apa sih itu VLSM. VLSM itu adalah salah satu metode subnetting. Nama panjangnya adalah Variable Length Subnet, Mas. Adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. Sebagai contoh, di studi kasus kali ini, mereka itu membutuhkan jumlah user yang berbeda-beda, yaitu di tugasnya adalah sebuah perusahaan swasta memiliki 5 divisi, yang masing-masing divisinya, divisi HRD membutuhkan 14 user, divisi marketing membutuhkan 28 user, finansial membutuhkan 18 user, teknisi gangguan membutuhkan 90 user, dan divisi operator dan administrasi membutuhkan 20 user. Di sini karena mereka memiliki jumlah user yang berbeda-beda, akan lebih efisien ketika kita membagi IP itu dengan metode VLSM. Lalu, bagaimana sih cara membagi IP menggunakan metode VLSM? Yaitu yang pertama, kita tentukan dulu yang paling banyak usernya yang mana dan yang paling sedikit usernya yang mana. Kita urutkan yang paling banyak usernya kita taruh paling atas. Seperti contoh di sini adalah teknisi gangguan. Dia membutuhkan user paling banyak yaitu 90 user. Kita taruh dia di posisi paling atas. Dan yang paling sedikitnya adalah divisi HRD. Kita urutkan dia di paling bawah karena jumlah user yang dibutuhkannya hanya 14. Lalu, apa yang akan selanjutnya kita lakukan? Yaitu pertama, tentu saja tentukan IP yang ingin digunakan. Sebagai contoh, saya di sini ingin menggunakan IP 192.168.1.0/24. Lalu, setelah kita tahu IP yang ingin digunakan, user paling banyak dan yang paling sedikit yang mana urutannya, lanjut kita bagi networknya dengan cara kita tentukan tadi kan hostnya adalah untuk divisi teknisi gangguan dia 90 user tuh. Kita di sini untuk mencari host itu ada rumusnya yaitu 2 pangkat Y dikurang 2. Nah, sekarang 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 90 atau lebih? Dan ternyata setelah dihitung-hitung 2 pangkat 7 hasilnya adalah 128 yang otomatis lebih daripada 90. Lalu masukkan ke rumusnya, nah hasilnya hostnya 126. Setelah kita cari hostnya, kita cari lagi networknya. Karena tadi pangkatnya sudah 7, sedangkan dalam satu oktet itu hanya memiliki 8 bit. Jadi 8 dikurang 7, sisanya kan 1. Satunya itu yang kita taruh di pangkatnya network. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi dia sebenarnya memiliki 2 jumlah network. Setelah kita tahu networknya, kita tahu hostnya, kita tahu jumlah hostnya yang bisa digunakan, kita tentukan lagi blok subnetnya dengan cara rumusnya adalah 256 dikurang nilai X. X sendiri nilainya kan tadi cuman ada satu tuh dalam 8 bit dalam satu oktet kan cuman ada satu tuh yang nilainya satu. Makanya di sini 256 dikurang 128. 128 ini adalah nilai dari si X-nya ini tadi yang cuma satu. Sama dengan 128 ketemulah blok subnetnya yaitu yang pertama ada 0, yang kedua 128. Lanjut kita tentukan di marketing, divisi marketing.
dengan tentunya cara menghitung host yang sama, cara menghitung network yang sama, dan di sini blok subnetnya dia berbeda. 256 dikurang 224. Kenapa bisa 224? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, rumus blok subnet itu adalah 256 dikurang nilai X. Nilai X itu adalah diambil dari pangkatnya network. Di sini pangkatnya network itu 3. Makanya eh, 3 bit di dalam 3 bit pertama di dalam satu oktet itu kan nilainya yang pertama ada 128, terus 64 dan 32. Ketika kita tambahkan, ketemulah angkanya 224 yang akhirnya blok subnetnya dari 256 dikurang 128 menjadi 256 dikurang 224. Hasilnya 32. Karena sudah ketemu blok subnetnya 32, kita kan tadi sudah yang network pertama dari nol nih. Kita lanjut tentukan network kedua tuh 128. Network ketiganya lagi network berapa sih? Yaitu networknya 160. 160 didapat dari 128-nya ini tadi ditambah dengan 32. Lanjut kita tentukan divisi operator dan administrasi. Itu sama aja sih sebenarnya sama kayak marketing dia. Terus lanjut di divisi finansial pun sama, divisi HRD sedikit berbeda karena dia kebutuhan usernya sedikit gitu. Jadi dia bisa hostnya ini menggunakan 2 pangkat 4 yang akhirnya ketemu hanya 16. Jumlah host yang bisa dipakai hanya 14 dan ya ketemu di sini networknya yang paling terakhir itu adalah 224 dan 240. Setelah kita ketemu data-data ini, kita masukkan atau kita buat tabel, yaitu di sini kan tadi udah ada yang pertama itu di sini blok subnetnya titik nol. Kita masukkan ke sini jadi 192.168.1.0. First hostnya otomatis network ditambah 1. Akhirnya ketemulah first hostnya 192.168.1.1. Terus last host yang bisa dipakai di teknisi gangguan yang jumlahnya 90 user ini, jumlah IP last host yang bisa dipakai itu adalah 192.168.1.126 dan broadcastnya sendiri dia adalah 192.168.1.127. Lanjut di 128 ini, network kedua ini adalah network yang akan dipakai oleh divisi marketing. Divisi marketing yang ada di sini. Lanjut yang ketiga itu ada 1.160, itu adalah network yang akan dipakai oleh divisi operator. Network 192 di sini adalah network yang akan dipakai oleh divisi finansial. Dan network terakhir yaitu 192.168.1.224 itu adalah network yang akan dipakai oleh divisi HRD yang jumlahnya adalah 14 user. Untuk sejauh ini pembagiannya sih seperti ini saja ya. Bisa dibilang sebenarnya eh, susah-susah gampang. Cuman kalau kalian mau belajarnya sih sebenarnya lama-kelamaan pasti akan terbiasa dan mudah juga. Di sini pun IP yang dipakai untuk di studi kasus ini yaitu di broadcastnya sendiri 192.168.1.239. Masih ada sebenarnya satu network lagi yang masih bisa dipakai nih seperti di hitungan kita tadi, yaitu ada network 240 yang belum kita pakai. Mungkin kedepannya kalau kita tambahkan kasusnya misalkan ada divisi baru lagi, divisi ke-6, nah itu nanti kita akan menggunakan network di 192.168.1.240. Oke, sekian video penjelasan singkat VLSM dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.